Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wal bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ianya diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan dan memikirkan bagaimana langit ditinggikan, diangkat. Walal jibali kaifa nusibat. Tidakkah pula mereka memikirkan, memperhatikan bagaimana gunung ganang ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka renung, fikirkan bagaimana bumi dibentangkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ayat-ayat yang serupa dan semakna dengan ayat yang dibacakan tadi yakni ayat suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya untuk memikirkan, merenungkan penciptaan alam semesta. Bagi memahami, meyakini, seterusnya merasakan akan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan,
kebijaksanaan, dan semua sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ianya merupakan min afdalil ibadah, termasuk ibadah yang sangat-sangat mulia dan utama. Seseorang mukmin yang peka terhadap ajaran Al-Quran pasti tidak akan sia-siakan, mengabaikan perintah-perintah seperti ini yang acap kali, sering kali diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena tidak dinafikan bahwa memikirkan ciptaan Allah salah satu daripada aqrabut turuq ilallah, jalan yang paling dekat untuk mengenalinya. Saya ulangi. Merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah salah satu jalan yang paling dekat untuk kita mengenali Allah. Kita sudah meyakini bahwa Allah Maha Sempurna sifatnya, perbuatannya, ketetapannya, atau apa sajalah. Dan Maha Suci daripada segala kekurangan, kesilapan, dan apa-apa cacat celah. Bahwa kita sudah meyakini semua itu, iya. Tapi jika kita ingin merasakan kebesaran Allah, melihat, nampak dengan terang, merasakan akan kebesarannya, kesempurnaannya, kehebatannya, cara yang paling mudah, Allah suruh kita merenungkan ciptaannya. Karena di dalam ciptaan Allah atau melalui ciptaannya, Allah menunjukkan kebijaksanaannya, kehebatannya. Kenapa? Karena ciptaan Allah boleh dilihat, didengar, dipegang, dirasa, dan juga boleh difikir. Objek tafakur adalah ciptaan Allah. Sementara Allah sendiri, zat yang maha mencipta, itu objek tadzakur kita. Allah menjadi objek tadzakur kita. Sementara ciptaannya Allah suruh kita jadikan objek tafakur. Ini yang selalu, ini yang kita pelajari dan akan kita terus pelajari. Kejayaan seseorang memadukan antara aktiviti tafakur terhadap alam ciptaannya dengan aktiviti tadzakur terhadap penciptanya, memadukan kedua-duanya ini. Menjalankan dan mengfungsikan secara serasi antara keduanya. Itulah sifat dan ciri sebenar ulul albab. Sengaja ini saya ulangi karena
Walaupun telah berulang-ulang, agar fokus kita tidak lari. Benda yang kita berikan tumpuan dalam kajian ini, itu matlamatnya. Memang tidak mudah. Tafakur tidak mudah, tadakur juga tidak mudah. Apalagi memadukan kedua-duanya. Yang antara tafakur dan tadakur saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Sungguh pun aktiviti tafakur dan aktiviti tadakur berbeza. Bukan sekadar berbeza alat yang kita gunakan untuk tafakur dan untuk tadakur. Organ yang kita gunakan. Bukan sekadar berbeza objek tafakur dan objek tadakur. Betul, berbeza. Ada perbezaan. Tetapi Allah suruh kita jangan dipisahkan. Walaupun keduanya berbeza, tapi jangan kamu pisahkan. Sebenarnya kamu padukan. Karena kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kejayaanmu, istilahnya kata Allah kata, kejayaan kamu, wahai hambaku, memadukan, menyatukan kemampuanmu dalam melakukan kedua-dua tadi, kamu layak, Allah kata. Aku kategorikan, aku golongkan sebagai hambaku yang paling tinggi, paling terhormat gelaran yang Allah berikan. Gelaran, title, yang paling terhormat, yang paling berprestige yang Allah berikan, apa dia? Ulul albab. Itu gelaran tertinggi. Ulul albab. Karena ulul albab, yakni manusia yang telah berjaya mendaya gunakan, mengfungsikan dua potensial yang besar anugerah Allah dalam dirinya. Potensial tafakur digabungkan dengan potensial tadakur. Itu luar biasa sekali itu. Saya ulangi sekali, bahwa ianya tidak mudah, betul. Tapi ia bukan mustahil. Karena ia tidak mudah, maka perlu kesungguhan. Perlu kita melakukannya dengan serius. Istiqomah. Bahwa ianya bukan mustahil, maknanya ia memberikan harapan kepada kita untuk berjaya. Susah. Dengan susahnya, bermakna kita perlu bersungguh-sungguh melakukannya. Tapi ia tidak mustahil, bermakna ia memberi harapan pada kita. Kita punya sifat tafaul, optimistik, untuk mencapai kejayaan. Walaupun mungkin kejayaan A, B, C, D berbeza dalam mencapai setinggi manakah agar tingkat ulul albab seseorang itu. Jika ulul albab itu dikatakan satu tingkatan tertinggi, usaha seseorang untuk mencapainya mungkin berbeza. Tidak mengapa, tapi ingat, katakan kali sih, ini ibadah yang sangat mulia. Ya. Bukan ibadah yang biasa-biasa. Ingat, kita telah pelajari dahulu Ali Imran 190-91 ketika Nabi dapat ayat itu, jangan lupa apa komentar Nabi, apa beritahuan Nabi kepada sahabatnya, pada Bilal khasnya, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka, kecelakaan
bagi orang yang membaca dua ayat tersebut, tetapi tidak pernah memikirkannya. Nabi kata kecelakaan akan menimpa siapa yang membaca dua ayat tersebut, tetapi tidak pernah mahu memikirkannya. Dua ayat ini masukkan, saya yakin yang masuk-masuk sudah tahu, Ali Imran 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak subhanak wa qina adzabannar. Ingat, dua ayat ini benar-benar ada amaran yang keras daripada baginda Nabi. Amaran itu yakni wailun, celaka. Kecelakaan, kebinasaan. Bagi siapa ya Rasul? Bagi siapa saja yang membaca ayat ini tapi tidak mau memikirkannya. Allahu Akbar. Apakah amaran Nabi sekeras itu kita anggap sepi dan kosong, tak ada maknanya? Jamaah sekalian, kita berharap janganlah kita hanya menganggap serius terhadap amaran Nabi yang menyatakan, wah, siapa yang tinggal solat dengan sengaja, sungguh dia kufur. Man taraka salat. Jika solat jiharan, man taraka salat, qad kafara jiharan. Ya, betul, itu serius. Siapa yang tak solat, kufur. Siapa tak bayar zakat, dosa besar. Iya, itu amaran. Amaran. Keras. Dan kita ambil serius. Tapi kita juga kena adil dan jujur dalam beragama. Bertanggung jawab. Kalau kita dah mengambil serius tentang amaran Nabi, kepada mereka yang tak solat akan begini, tak puasa akan begini, derhaka pada mak bapak akan begini, yang tak buat suruhan begini, yang memandai-mandai dalam beribadah, ini amarannya. Kita ambil serius. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada padanya perintah daripada aku, rad, tolak. Wah, kita pun ambil serius. Berhati-hati. Kita pastikan siap kita yang buat ini disuruh dan dicontoh. Alhamdulillah. Jika kita mengambil amaran Rasul dengan serius, nah ini amaran yang juga serius. Wail, bahkan Nabi kata, celaka. Kecelakaan. Liman, bagi siapa saja. Mau lelaki, mau perempuan, orang alim atau orang tak alim, orang dah lama masuk Islam atau baru masuk Islam. Yang rajin puasa atau yang tidak, celaka. Nabi kata, siapa yang membaca ayat ini, lam yatafakkar, tapi tidak pernah memikirkannya. Bermakna tazakkur, tafakur ini ibadah yang sangat-sangat dituntut. Sehingga siapa yang tidak mau melakukannya, tak pernah melakukannya, memikirkan alam semesta, diancam atau diberi amanah yang sangat keras. Wailun. Mudah-mudahanlah amaran-amaran seperti ini membuat kita ambil berat sebagaimana amaran-amaran hadis yang lain. Mudah-mudahan Allah bantu dan tolong kita. Jamaah sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian Tafakkur Ulul Albab kita. Dan kita masih mempelajari ayat-ayat yang
ke-22, muka surat 24. Muka surat 24, ini ayat yang kedua dalam buku ini, yakni ayat yang ketiga. Karena dalam muka surat 24, ayat yang ke-22 itu ada 3 ayat. Ada 3 ayat. Yang semuanya daripada surah Ar-Rum. Mulai daripada ayat yang ke di situ 23, 24, 23 sudah? 24 pun sudah? Sekarang ayat yang ke-25. Ayat yang ketiga itu. Dalam muka surah ini ayat ketiga lah. Ar-Rum 25. Mari kita fikirkan, kita lakukan perintah Allah untuk merenungkannya. Ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaannya, kesempurnaannya, antaqumas samaa'u wal ardu bi amrih, yakni berdirinya, tertegaknya langit dan bumi dengan perintahnya. Keharmonian, keteraturan. Keteraturan. Langit dan bumi. Dan apa yang ada di alam semesta ini. Tidak ada cacat celah sedikit pun. Tidak ada sesuatu yang sepatutnya ada tapi tidak ada. Dan tidak ada sesuatu yang sepatutnya tidak ada tapi ada. Itu qiyamus sama'i wal ard. Allahu Akbar. Dan semua itu berlaku bi amrihi, dengan perintahnya. Ini yang perlu kita fikirkan. Allah suruh, betulkah bumi, langit dan isinya, alam di mana kita ini sangat-sangat teratur? Tidak ada cacat celah. Sehingga kita duduk di planet bumi ini begitu selesa. Tak ada apa-apa masalah. Nak makan, nak minum, nak bernafas, nak bergerak, nak tidur, nak apa. Semuanya sangat teratur. Kemudian idza da'akum, apabila Allah dah panggil kamu. Sebab nanti bumi akan hancur, mati, dan bila Allah seru kamu, dakwatan, sekali saja. Ini masdar marrah, sekali seruan, sekali panggilan, tak ada 2 kali. Minal ardi, dari bumi, idza antum takhrujun, tiba-tiba kamu semua keluar daripada bumi, bangkit semulalah maksudnya. So, dalam ayat ini ada 2 masalah. Masalah pertama, Allah memberitahu kita tentang, kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil, ya ini, tartibul kaun. Nadhariyatu tartibil kauni.
Bahasa Melayunya lebih kurang apa ya? Ya, tentang teori keteraturan alam semesta. Alam semesta sangat teratur. Jadi, teori keteraturan alam semesta. Tanzimu nadhariyatu tartibil kaun. Teori apa tuh? Ya, teori order of the universe. Itu adalah bukti kekuasaannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Allah cerita tentang hari kebangkitan. Mari sekarang kita tafakur tentang poin yang pertama. Qiyamus sama wal ard. Tartibul kaun. Keteraturan alam semesta. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-25 daripada surah Ar-Rum ini, kalau kita perhatikanlah daripada kajian-kajian kita sebelumnya, ini merupakan ayat yang ke-6. Ayatun sadisah. Ayat Allah yang ke-6. Kalau kita lihat daripada muka surat 23. Kan daripada surah Ar-Rum, bermula daripada ayat yang ke-20, Allah mulakan semua dengan wa min ayatihi. Ayat 20. Wa min ayatihi. Ayat 21. Wa min ayatihi. Ayat 22. Wa min ayatihi. Ayat 23. Wa min ayatihi. Ayat 24. Ayat kelima pun dimulakan dengan wa min ayatihi. Maksudnya ada 6 ayat. Daripada ayat 20 hingga ayat 25, semuanya dimulakan dengan wa min ayatihi. Dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran. Yang Allah suruh fikirkan inilah. Ini ayat yang ke-6. Betul ya? Ayat yang ke-6. Wa min ayatihi antaku masamwal bi amri. Yang dimaksudkan antaku masama qiyamuhuma ay tabatuhuma wa baqa'uhuma bitilka suratil ajibatil badi'ah. Yang dimaksudkan berdirinya langit dan bumi dan perintah itu yakni tetapnya, stabilnya, sangat-sangat stabil, kokoh, kuat, serasi, dalam wujud yang sangat-sangat indah dan mengagumkan. Dan keserasian, keteraturan, tartibul kaun yang seperti ini tidak ada cacat celahnya. Ini adalah dia menunjukkan ala kamali kudratihi. Menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Jadi kekuasaan dia yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kekalkan mulai pada ia mencipta hingga hari ini, hingga saat yang Allah tetapkan. Dalam bentuk yang luar biasa. Dalam bentuk yang luar biasa. Jamaah sekalian, apa yang dimaksudkan bumi langit ini qiyam, sabit, stabil, teratur, dan semuanya itu yakni terjadi kerana perintahnya. Ingin saya sampaikan dulu begini ya Mas sekalian. Ini tafak ya, ini kan ini bukan tafsir ya, kita sedang mentafakur ini. Mungkin kebanyakan orang, majoriti manusia akan menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini
Atau ketika sesuatu kejadian itu sudah boleh diperkirakan sebelum ia berlaku. Contoh, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, akan berlaku gerhana matahari umpamanya. Di kawasan negara-negara yang mengalaminya, ini masa berlakunya selama sekian jam. Tanggal sekian akan berlaku gerhana bulan. Daerah-daerah di peta bumi di sini-sini ni. Ya, contoh hari-hari itulah ramalan cuaca. Kan sudah dapat diperkirakan kan? Khasnya bagi penerbang-penerbang. Pilot kapal terbang, pastilah sebelum terbang sudah baca, oh, kita akan terbang daripada Kuala Lumpur ke London melalui negara ini, ketinggian sekian kan. Cuaca begini-gini, akan dan besok kita akan terbang minggu depan, macam mana? Saya ulangi, mungkin kebanyakan orang menganggap bahawa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini atau sesuatu yang sudah boleh diperkirakan akan terjadi dan ternyata benar-benar terjadi. Oh, betul lah cuaca segini. Oh, betul lah gerhana matahari. Tahu lepas dari beritahu. Mungkin mereka anggap itu suatu kebetulan. Itu kebetulan saja. Ini orang pandai ni. Dia pandai sehingga boleh anggap. Kebetulan aja ramalan dia betul. Padahal kalau kita kembali pada ayat ini, itu bukan kebetulan. Dan juga minta maaf, bukan kerana orang yang mengandaikan tadi pandai. Tapi karena, lebih karenakan benda yang tak diagak tadi, sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Saya nak beri satu contoh. Contoh kecil. Ini coba fikir sikit ya. Ini analogi dia. Katalah zaman sekarang kita diberi jadual perjalanan kereta api. Okay. Daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Kereta api Tanah Melayu daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Tanjung Pagar. Tanjung Pagar. Katalah. Hari Isnin. Kereta api ini hari Isnin tolak dari Kuala Lumpur jam sekian. Stesen-stesen akan dilalui dan ia berhenti di sini. Nanti akan sampai di mana, berhenti di mana, di Tampin jam sekian, berhenti di mana, Johor Bahru sekian, sudah dekat. Tolak di Kuala Lumpur jam sekian, hari Isnin lah. Berhenti di sini, di Tampin jam sekian, ini dan sampai Tanjung Pagar sekian. Katakanlah, sudah ada jadual tetap. Syaratnya kereta api tidak boleh mogok. Tidak boleh rusak. Mesti punya segitu. Kalau kita dapat jadual itu, lalu kita ditanya, saya nak tanya awak lah. Agak-agak kereta api, ni kereta api Tanah Melayu ni hari Isnin 15 hari bulan Disember tahun 2026, katakanlah. Kereta api ini hari Isnin 26 Disember katalah 20 Disember tahun 2026 pukul 12 di mana ya? Berhenti di mana ya? Kalaulah kereta api itu ikut jadual dan tidak rusak tak mogok, kita bilang tanggal 20 Disember tahun 2026 pukul 12 siang, kereta api ini akan berada di sana. Kata di mana? Oh, di Segamat. Kita boleh agak. Dan pasti. Syaratnya, kereta api tidak mogok ya. Pertanyaannya, adakah tekaan kita yang betul itu kebetulan? Tidak. Adakah karena kita pandai? Juga tidak. Ya, kalau kita pandai karena kita sudah mengerti membaca jadual tadi. Kita ini pasti.
Kita boleh tahu. Pukul berapa di mana kan. Nah, alam semesta seperti itulah jemaah sekalian. Pusingan bumi, satu pusingan berapa jam? 24 jam rotationnya. Pusingan bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, satu pusingan berapa? 1 bulan. Kan 1 bulan dapat itu bulan mengelilingi bumi. Bulan satu rotasinya berapa? Sama dengan masa diperlukan olehnya untuk mengelilingi bumi. Bumi dan bulan berpusing. Sama, mengelilingi matahari. Berevolusi namanya. Untuk mencukupkan satu pusingan, memakan masa 365 hari. Namanya 1 tahun. Jarak bulan dengan bumi tetap. Jarak bumi dengan matahari tetap. Tak boleh terlalu dekat, nanti bumi terbakar. Tak boleh terlalu jauh, bumi nanti akan sejuk. Semua telah ditetapkan. Pergerakannya ditetapkan, semuanya. Semua planet telah ditetapkan jaraknya dan pergerakannya, kelajuannya di mana. Sehingga kita boleh tetapkan, boleh agak. Oh, kalau begitu nanti tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, daerah-daerah ini akan berlaku gerhana bulan umpamanya. Kita sudah agak. Karena waktu itu, tanggal itu, bulan ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Jadi kalau buat garisan-garisan lurus, bulan, bumi, matahari. Dan tepat. Oh, pada yang ini hari ini pula, tahun sekian-sekian akan berlaku gerhana matahari. Karena kita tahu saat itu bulan betul-betul berada di antara bumi dan matahari. Sehingga matahari tertutup oleh bulan dari tempat kita di bumi. Macam mana kita boleh tahu seperti itu? Macam mana kita boleh tahu segalanya? Karena Quran kata, Allah kata, sebagai tanda kuasa, yakni aku tertibkan, aku jadikan sangat teratur alam semesta ini. Ada jadwalnya, telah tetapkan. Bukan dari segi tahunnya hingga saat pergerakan saat aku dah tetapkan. Dan ia bukan berlaku dengan sendirinya, tapi bi amrih, kata Allah. Dengan sebab perintahku. Maknanya, selepas Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah beri peraturan, dipanggil sunnatullah, sehingga alam bergerak mengikut sunnatullahnya. Allah bukan istilahnya duduk relax bahasa kita, subhanallah. Dah tak mau tahu? Bukan. Tapi akan Allah terus memperhatikan. Sebab berlaku atau tidaknya peraturannya, sunatullahnya telah ditetapkan, bergantung pada masyiahnya. Masyiahnya. Jadi keteraturan, tartibul kaun. Inilah yang Allah suruh kita cermati, yang Allah suruh kita perhatikan. Jamaah sekalian, jauh sebelum golongan-golongan cendekiawan, cerdik pandai, ilmuwan, kaum intelektual, menemukan apa yang mereka panggil sebagai teori benang alam semesta. Benang alam semesta. Orang Arab dalam bahasa Arabnya khaitul kaun. Saya ulangi. Jauh sebelum para cendekiawan menemukan istilah dalam astronomi sebagai khaitul kaun, benang alam semesta. Ya, atau mungkin kain kosmik lah ada. Quran telah memberitahu setiap planet itu ada laluan yang telah ditetapkan. Ada laluan sendiri. Planet ini laluannya ini.
Pusingannya di sini. Pergerakannya, kelajuannya di sini. Yang planet itu, ini laluan dia. Garis orbit namanya. Falak dalam bahasa Arabnya. Yaitu ada ilmu falak, yakni ilmu yang berbicara tentang nih pergerakan alam semesta ini, bulan langit ini, yang mereka melalui jalan yang tak akan keluar lah. Masing-masing berada di atas jalan terkan. Sehingga kalau kita lihat di alam semesta, kalaulah laluan itu kata nampak, laluan bumi mengelilingi matahari kata kelihatan. Garis orbit bulan mengelilingi bumi nampak. Garis laluan orbit Jupiter mengelilingi matahari nampak, katalah. Laluan yang akan dilalui orbit garis orbit yang akan dilalui oleh matahari dengan keluarga planetnya, saudara mengelilingi galaksi Milky Way, katalah nampak, katakanlah diperlihatkan. Contoh-contoh. Kita melihat ke langit itu macam kain. Karena benang simpang siur. Kalau lo dinampakkan, itu yang saya panggil sebagai kain kosmik. Khaitul kaun. Itu baru diketahui abad kita. Tapi Quran, ya Allah, ya Tuhanku. 1.500 tahun yang lalu telah memberitahu kita bahwa benda-benda langit yang ada lagi semuanya bergerak dan laluannya telah ditetapkan. Sehingga walaupun jumlahnya tak terkira, benda langit tak terkira jumlahnya, Allah yang Maha tahu. Laluannya pula tak sama. Pergerakannya pula tak sama laju. Tengok. Size-nya tidak sama besar. Jaraknya tidak sama jauh. Tapi tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Coba kalau bukan karena yang mengaturnya ini maha bijaksana. Setiap saat ada pelanggaran planet, ya mas sekalian. Ya. Setiap saat ada pelanggaran. Lihat sajalah, katakanlah. Pagi-pagi orang nak keluar kerja. Dengan buru-buru semua raslah nak pergi tempat kerja. Tiba-tiba traffic light tak berfungsi. Apa akan berlaku? Tengok bila traffic light tak berfungsi. Terperangkap di simpang 4 semuanya. Nak ke depan tak boleh, nak urut boleh, nak salahkan siapa mesti kacau je. Selagi sudah diatur itu masih ada aksiden. Anda boleh bayangkan. Katalah ribuan kereta berjalan, pusing laluan. Laluannya telah ditetapkan masing-masing. Kelajuannya tidak sama. Jarak tidak sama. Dan sebagainya. Mustahil kan tidak akan berlaku aksiden pelanggaran. Tapi alam tidak. Itu yang dipanggil khaitul kauni. Kita bayangkan aja ya. Saya katakan, jika sekali katalah laluan, garis yang tidak dilihat oleh bumi ini katalah ada. Boleh dilihat. Garis orbit dia. Orbit bulan dapat dilihat. Matahari dia abad. Semua dia abad. Jadi langit di alam ini kalau kita lihat, ya macam garis. Macam benang-benang lah. Sehingga karena terlalu banyak benang dan bertindih, nampak macam kain. Itu panggil kain kosmik. Khaitul kaun. Itu diakui sebagai satu kebenaran mutlak. Quran sudah cerita. Lihat surah An-Nazi'at. Jangan lihat surah An-Nazi'at. Sorry, bukan Nazi'at. Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat. Ayat yang ke-7. Adz-Dzariyat ayat yang ke-7. Surah yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah 51 ayat yang ke-7, was-samaa'i dzatil hubuk. Allahu akbar.
Wassama'i dzatil hubuk. Wassama'i demi langit. Langit yakni dalam pengertian ini, langit dalam ayat ini pengertiannya yang misalkan, saya pernah katakan tempoh hari, ruang yang tidak bertepi tapi terhad. Saya ulangi, kalimat sama dalam ayat ini bermaksud ruang yang tidak bertepi tetapi terhad. Gimana tuh? Ya, karena hingga hari ini ruang langit ini belum diketahui di mana tepinya. Ibarat ruangan luas, belum diketahui di mana tepinya. Karena sejauh mana pun benda langit yang dapat dikesan dari bumi oleh kita, saya ulangi, sejauh mana pun benda langit, bintang, galaksi, yang dapat dikesan daripada bumi kita, ia masih berada di bawah langit pertama. Sebab yang dihias oleh Allah, langit yang dihias oleh Allah dengan bintang-bintang hanya langit pertama. Itu maklumat Al-Quran. Bermakna sejauh mana kedudukan galaksi yang dapat kita kesan itu masih berada di langit yang pertama. Dan galaksi terjauh yang dikesan hingga hari ini, jaraknya dari bumi kita 13,7 bilion tahun cahaya. Artinya, cahaya galaksi itu memancar dari tempatnya sampai ke bumi yang kita dapat mengesannya memakan masa 13,7 bilion tahun. Cukup lama itu. Walhal cahaya bergerak dalam ruang yang kosong, selaju 300.000 km sesaat. Adakah ia berada di tepi langit? Belum, karena langit belum ketahui tepinya. Itu yang kita ruang yang tidak, tapi terhad. Macam mana terhad? Ya, kalau tidak terhad, di mana langit kedua? Kan Quran kata ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau langit pertama tak ada limit dia, jadi makna tak ada langit kedua. Kerana ada langit kedua, ketiga, maknanya ruang keluasan langit pertama ada limit dia. Ini langit di sini maksudnya begitu. Sebab ada sama dalam ayat yang lain, maknanya atmosfera bumi. Itu ada dalam surah At-Tariq. Dalam surah At-Tariq, wassama'i dzatir raj'i, sama itu artinya langit, maknanya atmosfera bumi. Yang jumlahnya pun ada 7 lapis. Itu menarik sekali ya mas sekalian. Baik, tengok ayat ini. Wassama'i dan langit, ruang yang sangat luas ini, tidak bertepi-tepi ini, dzatil hubuk, Quran kata. Dzati yang mempunyai, dia mempunyai al-hubuk. Hubuk itu jalan. Jalan-jalan, laluan-laluan. Allah yang kata, kita tak nampak, tapi sudah boleh dikesan dan diyakini. Apa maksud hubuk di sini? Tafsir saintifik. Setakat ini ya, saya kata setakat ini. Walau alam karena tafsir akan berkembang. Yakni garis-garis orbit benda-benda langit. Setiap benda langit, planet ataupun bintang, itu bergerak. Tidak ada yang diam. Bintang ataupun planet, najmun, samsun, atau kaukabun, tidak ada yang diam. Semuanya bergerak. Itu Quran sendiri yang cerita itu. Kullun fi falaki yasbahun. Surah Yasin. Semuanya fi falakin, berada di dalam falak. Falak yakni garis orbit. Lintasan tu. Ibarat kereta api, ladasan dia. Ibarat kita dia, betul lah.
lorong itu, jalan raya itu. Yasbahun. Tengok. Semua. Matahari, bulan, bintang. Apa saja sebutlah yang kita tahu tentang. Tidak ada yang diam. Semuanya yasbahun. Sabaha mana asalnya kan berenang. Maknanya bergerak, beredar. Apalagi makna sabaha yakni bergeraknya sesuatu yang semakin jauh daripada tempat mula. Makna asal kalimat sabaha, bergeraknya sesuatu yang semakin jauh dari tempat mula. Yaitu orang berenang dipanggil sabaha. Karena orang berenang pasti bergerak. Yang bergerak makin menjauh daripada tempat mula. Itu sabaha. Kalau dia bergerak tapi tidak makin jauh, itu tenggelam namanya. Bukan. So, semua benda ini bergerak. Daripada mula dicipta bergerak dan bergerak semakin menjauh dari tempat asal. Sehingga hari ini kita sudah tidak tahu sudah berapa bilion mungkin, triliun kilometer jarak yang ditempuh oleh matahari dalam ketika mengorbit. So semuanya bergerak fi falak. Nah, falak ini kalaulah katakanlah jam masalah. Benda langit ini hanya ada dua, maknanya falaknya hanya ada dua. Hubuknya ada dua. Laluannya hanya dua. Kalau katakanlah benda langit itu ada 10, jalan-jalannya hanya 10 lintasannya. Tapi benda langit ini jumlahnya bertriliun. Bukan berbilion, bertriliun. Tak terkira. Dan semuanya bergerak. Semuanya ada lintasnya. Sebab itu langit Allah datil hubuk. Punya jalan. Karena banyaknya lintasan-lintasan dan bertindih, sehingga ibarat benang ditindih-tindih, jadilah kain. Itu dipanggil kain kosmik dalam bahasa astronomi. Ataupun apa dipanggil khaitul kaun, benang alam semesta. Quran sudah cerita. Tetapi sungguh pun terlalu banyak, bertriliun benda langit dan semuanya bergerak. Dan pegangnya lah tidak sama kepantasan bergeraknya, tidak sama laluannya, tidak sama jaraknya, tetapi tidak ada pelanggaran. Allahu Akbar. Masing-masing yakni bukankah itu menunjukkan kekuasaan penciptanya? Baik, sana bagi satu contoh, sekadar analogi lah. Kita pernahkah melihat pertunjukan udara? Negara-negara maju, mungkin termasuk negara kita, nah, bila hari apalah, hari tentera ke, kan tentera udara buat pertunjukan penerbangan tu lah, fighter jet, mungkin ada 5 atau 6, mungkin ada 5 atau 6 pesawat pejuang, fighter jet, lalu buat formasi yang luar biasa. Di angkasa buat satu formation yang simbang yang satu. Itu latihannya luar biasa jemaah sekalian. Dengan kepantasan kelajuan yang tinggi, mereka bersama dan buat itu. Dan bukan satu, ada 6. Kemudian semua selamat, kemudian kumpul semua landing serentak. Pasti dalam pikiran kita, ini bukan sembarang orang yang buat kerja ini. Ini mesti terlatih semua nih. Tak tahu berapa lama latihannya. Buat formation yang sangat mengagumkan bangsa. Itu pun seringkali kita dengar berita negara-negara maju di Eroppa berlangga. Walaupun pilot itu sudah terlatih, punya pengalaman terbang sekian ribu jam. Itu baru 6 biji kapal terbang. Dan buat itu, dan itu melakukannya hanya dalam beberapa menit, bukan sepanjang masa. Simpang siurnya tidaklah terlalu kompleks sangat. Alam semesta yang dihuni, diisi oleh bertriliun planet. Dan semuanya bergerak. Kelajuan yang sangat dahsyat.
tapi tidak sama lajunya, tidak sama jaraknya, tidak sama masanya, dan tidak ada pelanggaran. Coba. Kalau melihat formasi tadi, pertunjukan itu pun kita kagum. Ini hebat-hebat betul pilot ini. Padahal baru 5 orang. Takkan kita tak melihat alam semesta itu? Kebetulankah itu? Tidak. Artinya apa? Ada yang mengaturnya. Ada yang memerintahkannya. Sebab Allah kata dalam ayat tadi, bi amrihi. Nah, ini dia. Artinya bukan kejadian yang semula jadi. Ada yang memerintahnya bi amri. Itulah yang Allah suruh kita lihat kekuasaannya. Kita yakin Allah Maha Kuasa. Tapi Allah mau kita bukan hanya meyakini kekuasaannya, tapi merasakan. Dan kuasa yang Allah tunjukkan itu boleh dipelajari, boleh dilihat, boleh didengar, boleh difikir. Melalui ciptaannya. Ibadah-ibadah seperti inilah yang mungkin sudah ibadah yang sering ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Wahal kesannya luar biasa. Minta maaf ya. Kalau Quran galakan itu jamaah sekalian dan kita ingin melakukannya, kita jangan pikir begini. Yalah kalau saya nak belajar macam ini pun kena baca itu, mau jadi apa nanti? Saya bukan ingin jadi. Belajar itu bukan ingin jadi siapa, jadi apa, bukan. Lagi pula rasa-rasanya macam tak mustahak, tak ada kemengena. Kalau aku belajar rajin-rajin baca buku, macam tak ada kena-mena dengan kerja saya. Sebab kerja saya ni katalah jahit-menjahit. Kerja saya ni niaga, banyak jual nasi. Apa kena-mena aku belajar? Ini susahnya. Memang tidak nafikan ada orang, mungkin ramai jugalah. Belajar itu mesti ada kaitannya dengan apa untungnya ya bagi saya. Kalau yang dipelajari itu katalah boleh membantu career dan kerjanya lebih. Itu semangatlah. Tapi kalau fikir dia tak ada kena career, buat apa? Wah, rugilah macam tu. Saya ni tanyakan. Ayat saya bacakan di atas atau ayat ini atau ayat yang lain lah. Afala yanzurun ibili kaifa khuliqat. Allah suruh kita perhatikan unta, langit, bumi, gunung. Itu dikatakan pada orang tertentu atau semua orang mukmin atau semua manusia? Semua kita. Tak kira apapun profession kita, tak kira apapun kerjaya kita. Allah suruh. Bahkan orang kafir karena lebih rajin menyaut perintah seperti itu. Jadi ini bukan masalah kalau aku belajar pun apa kena-mena nanti kan. Takkan kalau aku dah faham nanti perniagaanku jadi maju. Ini susahnya. Ilmu yang setinggi ini, perintah yang sepenting ini, nak mempelajari diambil kira, diambil pertimbangan. Agak-agak ini membantu meninggalkan career atau tidak. Oh, itu tak boleh jamaah sekalian ya. Tak boleh. Tengok ya, betul ya ini ya. Was-sama'i dzatil hubuk. Saya ingin sampai tegas sekali. Orbitnya, laluannya tidak satu. Lainnya tentu sangat banyak. Berapa jumlahnya? Sebanyak benda langit lah. Kalau benda langit katalah jumlahnya 1 triliun, ya 1 triliun lah. Lorong tu 1 triliun. Laluan. Kalau 2 triliun, 2 triliun lah. Karena setiap benda langit bergerak. Dan simpang siur. Itu yang tadi nyatakan. Karena banyaknya sehingga bila dinampakkan, katalah diperlihatkanlah orbit itu. Langit ini macam kain jamaah sekalian. Benang-benang betina. Yang Quran telah katakan? Wasami dzatil hubuk. So yang dimaksud jalan dalam ayat ini, jadi orbit benda-benda langit. Garis orbit. Falak. Itu yang dimaksudkan. Karena semua benda langit seperti yang saya katakan tadi, kulun fi falaki yasbahun. Hal ini menunjukkan bahwa langit
yang kita duduk di bawahnya ini, di alam semesta ini jamaah sekalian, sudah memiliki orbitnya sejak ia diciptakan oleh Allah Subhanahu dengan sangat sempurna, rapi, teratur. Itu tartibil kaun tadi lah. Keteraturan langit. Bumi salah satu planetnya yang ada di langitnya. Salah satunya. Ada orang tanya begini. Masa saya ada kelas ini juga, juga di tempat lain. Tapi kelas itu tidak ramai. Ya, hanya berapa? 13 orang. Tapi karena memang tajuknya seperti ini dan permintaan mereka sudah biasa berpikir. Ya, ya lebih tepatnya terpelajar lah ditamunya dan ingin bincangkan sejauh mana sebagai kehebatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Ingin mengetahui ayat-ayat seperti ini. Langit yang diisi oleh berbagai planet dan juga matahari yang semuanya ada orbit itu sudah tercipta semenjak awal. Ada pertanyaan begini daripada jamaah sana. Anda tanya satu. Kenapa ya Al-Quran selalu menyebut serentak langit bumi atau bumi langit bumi? Wah, daripada segi perbandingan, langit dan bumi ini tak ada bukan bandingannya lah. Ini bukan apple to apple lah. Sebab langit Allahu Akbar terlalu dahsyat, terlalu besar, terlalu agung, terlalu Allahu Akbar. Bahkan orang kata pencipta langit itu paling dahsyat. Bumi habuk kecil aja di alam semesta ini. Betul ya? Bumi ini hanya habuk kecil di alam semesta. Berbanding yang ada di luar sana lah. Iya. Kita mungkin bolehlah nampak bumi itu di mana bila kita menggambar atau melihat gambar tentang solar system. Nampak. Kan baru ada matahari, Marikh, Zuhal, bumi, Saturn, Uranus. Nampak, oh ini bumi di sini. Posisi dia. Dalam solar system. Tapi kalau kita melihat peta bumi, rupa bumi, bukan dalam solar system, dalam galaksi Milky Way ya sudah hilang. Kita sudah tidak tahu bumi kita di mana. Jangankan apa bumi kita, solar system kita pun tenggelam, tak nampak. Kalau orang menggambar Milky Way, galaksi di mana kita berada ini. Nah, kan Milky Way ya. Bima Sakti bahasa Melayunya. Tak nampak. Kalau dalam gambar Milky Way pun bumi dah tak nampak, solar system pun tak nampak. Macam mana kita boleh melihat bumi kita? Bila kita melihat kata galaksi lebih besar lagi, super cluster namanya. Hilang. Itu saya kata tadi. Bumi sebenarnya di alam semesta ini macam habuk pun terlalu kecil, tak nampak. Hilang. Tapi kenapa Quran selalu kata bumi, langit, bumi? Seakan-akan bumi dan langit ini dua benda yang sama besarnya, sama hasilnya, sama dasarnya. Tidak. Kalau tidak, kenapa Allah selalu menyebut diserentak bumi langit? Nah, ini menarik. Yang sekalian, sungguh pun bumi ini ciptaan Allah yang terlalu kecil berbanding dengan langit dan isinya. Tapi tahukah kita, Quran diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Jibril, itu turunnya ke bumi. Turunnya di bumi. Segala peraturan Allah di dalam kitab-kitab sucinya, mulai pada zaman Nabi dahulu hingga Nabi terakhir, itu semua tertumpu ke bumi. Lailatul Qadar yang hebat itu pun ada belakangnya di bumi. Iya. Kenapa ya? Ya, karena di bumi rupanya ada makhluk yang paling ajaib. Makhluk itu namanya manusia. Ya. Disitulah kemuliaan kita.
Sumpun kita ni makhluk Allah, bukan makhluk pertama yang Allah cipta. Ingat, manusia bukan makhluk hidup pertama yang Allah ciptakan. Umur kita ni, ya Allah, umur manusia lah. Ya, saya baru semalam lah. Baru kemarin. Dibandingkan dengan umur alam semesta. Bahkan kata guru saya dahulu, kamu jangan fikir kamu ni sudah tua. Umur manusia ni walaupun sudah ditemukan katalah dia fosil dia sudah sekian juta tahun, alah belum seberapa. Spesies manusia ini masih terlalu muda. Kalah katanya dengan dengan kura-kura katanya. Disebut masih kalah tua dengan kura-kura. Ya. Kalah tua dengan kura-kura. Kalah tua dengan buaya. Belum lagi lah dengan nyamuk, dengan Allahu Akbar. Itu makhluk purba itu. Bahkan ada makhluk sebelum kamu yang jauh lebih tua, umurnya lebih panjang, tapi sekarang sudah pupus jutaan tahun yang lalu. Namanya dinosaur. Walaupun kita ni makhluk kerdil, kecil, kira muda pula tu. Kira paling muda lah di alam. Tetapi Allah beri kemuliaan yang luar biasa. Dilantik, diberi amanah jadi khalifah. Bayangkan. Selain manusia tak layak jadi khalifah. Karena kita diberi khalifah. Khalifah itu kan pengganti kan. Yang tugasnya sebagai khilafah lah. Jadi, apa namanya? Mengatur alam semesta, menjalankan segala perintah Allah yang daripada Allah dan larangannya, dipraktikkan, dan kita layak diberi amanah khalifah, itu karena Allah beri kita ini otak dan juga nafsu. Fa'alhamaha fujurha wa taqwa, itu hanya pada diri manusia. Karena kita ini menjadi penghuni bumi dan jadi khalifah, semua wahyu turunnya ke sini, malaikat pun semua ke sini, semua ke sini. Bahkan, sungguh pun bumi ini terlalu kecil berbanding alam semesta, karena dihuni oleh kita. Tahukah kita? Langit yang seluas itu Allah ciptakan untuk kita. Untuk kita. Bukan kita dicipta oleh Allah untuk langit. Semua yang Allah ciptakan untuk kita. Bukan tak cukup itu. Akhirat dengan isinya. Surga dan nerakanya. Dicipta oleh Allah pun disediakan untuk siapa? Manusia. Jadi kita tak boleh melihat kecilnya bumi. Ya, bumi ini kecil ya kenapa? Selalu disebut beringat dengan langit. Memanglah kecil. Jangan lihat saiznya. Kecil tetapi sangat-sangat penting kedudukannya di alam semesta. Penting bukan karena buminya, tapi penting karena penghuninya ada yang bernama manusia yang layak jadi khalifah. Kata pensarah saya dahulu, andaian beliau lah, jangan-jangan jika sekiranya lah Allah tidak menciptakan kita hidup di bumi, katalah. Tapi Allah tempatkan manusia khalifahnya dikatakan Jupiter. Ya, Allah pasti menyebutnya. Bukan as-sama'i wal ardi. Tapi was-sama'i wal Jupiter. Jadi bumi begitu penting kedudukannya, posisinya dalam alam semesta. Bahkan disebut dalam Al-Quran selalu beringat dengan langit. Kerana adanya kita di bumi ini. Nabi di sini, malaikat di sini. Lailatul Qadar itu hanya di bumi, jamaah sekalian. Dan Allah sendiri telah menetapkan bumi lah satu-satunya benda langit dari sekian triliun benda langit yang Allah ciptakan yang sesuai dihuni oleh manusia. Ya. Karena segala apa yang manusia perlukan untuk hidup
bagi menjayakan tugasnya sebagai khalifah Allah dan hambanya, Allah telah sediakan di sini. Tempatnya sangat-sangat strategik. Tidak terlalu jauh daripada matahari, tidak terlalu dekat. Allahu Akbar. Posingannya sehari semalam, rotasinya sekali rotation 24 jam. Revolusinya dari matahari 1 tahun. Itu sangat tepat. Anda bayangkan jika bumi katakanlah dekat dengan matahari. Jaraknya tidak seperti sekarang. Jarak bumi dengan matahari sekarang ini zaman sekarang 149 sekian-sekian. Dibulatkan 150 juta kilometer. Jarak bumi dengan matahari, kalau diukurlah ini bumi ini matahari, garis lurus, jaraknya 150 juta kilometer. Senang ingat. Katakanlah, bumi tiba-tiba jaraknya tidak 150 juta dengan matahari. Dekat umpamanya. Menjadi berapa? Oh, menjadi 120 juta. Dekat punya. Kesannya luar biasa aja masalah. Pertama, bumi akan terbakar. Panas. Yang kedua, bumi tidak lagi berpusing 24 jam sekali pusingan. Ia kena berpusing lebih laju untuk mengimbangi graviti matahari. Agar bumi tidak terus tersedut oleh matahari, dia kena pusing lebih laju. Satu pusingan mungkin 1 jam. 1 jam pusing-pusing. Jadi 1 hari hanya 1 jam. Tak boleh hidup kita. Atau bumi katalah tiba-tiba jauh daripada matahari. Tidak 150 juta kilometer. Sudah menjadi 200 juta. Atau menjadi 300 juta kilometer. Katakanlah. Keluar daripada jalannya, laluannya, orbitnya. Yang Allah telah tetapkan. Keluar. Karena Allah suruh keluar. Ibarat kereta api keluar dari landasan. Menjadi 300 juta kilometer. Apa berlaku? Ya, bahasa mudahnya, bumi menjadi sejuk. Beku kita. Itu kesan yang paling mudah difahami. Jauh. Keduanya, jika bumi tetap berpusing, berotasi 24 jam sekali pusingan, malah jaraknya sudah 300 juta, bumi akan semakin jauh daripada matahari. Karena bila terlalu pusing laju, mana dia di sana ada gaya, dipanggil gaya sentrifugal kan. Sentrifugal menolak keluar. Akhirnya bumi makin hilang. Bah kemana? Hancur kita. Pertanyaannya, siapa yang menentukan, yang menetapkan bahwa bumi, tempat manusia yang jadi khalifah Allah ini, sentiasa menjaga posisinya, jaraknya tetap tak boleh dekat, tak boleh jauh daripada matahari, mula daripada Allah tempatkan manusia di bumi. 150 juta. Siapa yang menekan bumi sentiasa menjaga jarak dengan matahari, pusingannya sekian, sehingga harmoni hubungan kita dengan planet sangat harmoni. Inilah yang Allah kata, Allahu Akbar. Kita hanya, bila kita merasakan kuasa Allah itu, kita akan kata subhanallah. Subhanallah. Ya. Bila kita telah dapat merasakan kuasa Allah, kita akan menyebut subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Sehingga menyebut ketika kita mengucapkan Allahu Akbar masa takbiratul ihram, kita tidak lagi mengingat makna Allahu Akbar. Karena kita sudah, kan ada orang, mungkin kita masih gitu, Allahu Akbar, kisah Allah Akbar, hati kata Allah Maha Besar. Bukan begitu takbiratul ihram yang betul. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kalau kita disuruh begitulah, sini mengucapkan, hati terjemahkan. Dahulu Abu Bakar baca Allahu Akbar, apa yang diingat dalam hati? Apa yang dirasakan oleh Abu Bakar ketika menyebut Allahu Akbar? Dengan Abu Bakar, Allah Maha Besar. Dia sudah bukan melihat maknanya.
Bukan melihat terjemahannya. Bukan mengingati apa lagi. Artinya, Allah Akbar sudah memenuhi hatinya. Begitu sebab Allah Akbar terbayang kuasa Allah, kebesaran Allah, karena maklumat yang telah ada dalam memori otaknya tentang kebesaran Allah melalui kajiannya terhadap alam semesta tadi. Dia menyebut Allahu Akbar, kebesaran Allah itulah yang dirasakan di dalam hati. Bila hati sudah dipenuhi rasa kibria Allah, muncul, keluar ucapan mulia Allahu Akbar. Allahu Akbar macam itu pasti mantap. Dapat merasakan kebesaran Allah, sekaligus merasakan betapa kerdil dan lemahnya dirinya. Yang kedua, ya Allah, iya ya, kalaulah bumi ini tak seperti ini, kalau saiznya lebih besar, kalau rotasinya lebih laju atau lebih lambat, rotasinya lebih laju atau lebih lambat, kalau jaraknya lebih dekat atau lebih jauh, habis kita. Habis kita. Kita akan mati karena kepanasan, atau mungkin kita mati karena kita jadi beku. Walau kita pernah minta pada Allah bahwa bumi tidaklah sentiasa begini. Tak pernah minta. Setiap 24 jam sekali, matahari terbit. Tak pernah minta. Bila kita punya itu, akhirnya kita, oh, maha besar Allah. Betapa sempurnanya nikmatnya. Akhirnya kita pun, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, dengan memahami ini, zaman hati kita dipenuhi dengan rasa kagum terhadap kekuasaannya, kita menyebut Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita dapat merasakan betapa sempurnanya nikmat yang ia anugerahkan kepada kita. Kita pun mengucapkan, Alhamdulillah. Bila hati itu sudah terdidik seperti itu, jemaah sekalian. Walaupun hanya sekali menyebut Subhanallah, nilainya luar biasa. Apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang dirasa oleh lidahnya, membuat ia mengagumi ciptaannya, menyebabkan ia mensyukuri nikmatnya. Pahala aja. Alarham Dr. Hamka, saya pernah cerita dahulu. Orang yang sudah sampai seperti itulah makrifatnya kepada Allah, ulul albab itu. Apapun yang dilihat itu mendatangkan pahala. Lihat cicak pun dapat pahala. Bukan pasal melihatnya, karena melihat cicak itu yang dapat, wow, besarnya lah kuasa Allah. Luar biasa lah keagungan Allah. Boleh berjalan di dinding, terbalik pula. Ada apa dalam tapak kakinya? Kalau ada gam, kalaulah ada gam, sepatutnya melekat terus, tak boleh bergerak. Macam mana cicak boleh mengatur gam dalam tapaknya? Bila melekat, lepas itu ditarik, senang melekat saja. Coba kalau tidak melekat atau tidak boleh ditarik. Adakah itu kepintaran cicak? Adakah cicak belajar? Tidak. Atau jangan-jangan cicak sini pun tidak menyadari akan kepintarannya yang kita kagumi. Boleh jadi. Cicak pun tak tahu yang dia pandai, yang kita pun kagum. Karena cicak pun tak faham, tak erti yang dia pandai. Tapi kita melihat kepandaiannya. Akhirnya, pasti ini ada yang mengaturnya. Cicak begitu selesa hidupnya. Lari begitu laju. Sedangkan, maknanya dalam tapak kakinya itu, ada switch on off lah. Bila dilekat saja, on dia punya pelekatnya, mencengkam. Bila ada diangkat, off. Itu laju. Siapa yang mengaturnya? Bukan cicak. Akhirnya, subhanallah, suci Allah, kagum. Itulah yang saya maksudkan tadi. Tengok cicak pun dapat pahala, kata Buya Hamka. Karena waktu itu Anda ketika melihat cicak, Anda tidak semata-mata melihat cicak, makhluk yang benar cicak. Anda sedang melihat kebesaran Allah.
kesempurnaannya, keagungannya. Sehingga dengan tulus, ikhlas Anda akan kata, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta batila. Makan sambal, pedas. Gigit limau, manis. Allahu Akbar. Caranya paham. Karena kita ini mungkin kurang terlatih daripada dahulu seperti itu. Ya, kayaknya makannya ini pedas, pedasnya oke. Oke, rasa pedasnya oke. Taklah pedas sangat. Ini cukup lah. Garam, paling kita rasa sedapnya ya. Kita rasa sedapnya dan rasa sukanya. Karena sedap kita suka. Kalau terlalu pedas, tak suka lah ini. Ya apa, ini sampahnya. Akhirnya hidup kita hanya tak mampu, kita hanya terjebak dalam hidup, kita terjebak dalam jebakan suka tak suka. Allahu Akbar. Rugi ya kalau hidup ini kita hanya suka tak suka. Ini I tak suka. Ini pedas, I tak suka. Ini tak pedas. Allahu Akbar. Kenapa tak nampak kuasa Allah di situ? Kenapa tak nampak kesempurnaan Allah di situ? Kenapa tak nampak kesempurnaan nikmat Allah di situ? Saya ulangi sekali. Ini mungkin karena kita memang belum atau tidak terlatih daripada belajar dahulu. Ya. Mungkin tidak terlatih. Tetapi, ya tidak terlambatlah kita belajar. Karena ini perintah agama. Kita memang masih jauh daripada sempurna. Saya selalu mengingat diri saya. Kita memang tidak mampu mengkaji sendiri alam semesta ini. Yang sangat teratur ini. Tapi, marilah kita sisihkan masa kita, peruntukkan masa kita untuk membaca hasil kajian mereka yang mampu. Itulah. Nak kaji sendiri tak mampu. Sekurang-kurangnya membaca, mengkaji hasil kajian orang yang mampu. Adakah teori mereka benar 100%? Ya kita tak kata begitu. Adakah salah 100%? Juga tidak kata begitu. Namanya kajian. Ilmu sebetulnya akan sentiasa berkembang. Gitulah. Akan sentiasa berkembang. Paham jawab sekarang ya? Ini. Tolong kita perhatikan. Apalagi bulan Ramadan. Hendaklah diisi dengan pelbagai ibadah. Jangan bila Ramadan ibadahnya hanya ibadah ritual semata-mata. Bukan. Saya tak nafi. Ramadan itu bulan berkah. Biasanya di mana-mana kita digalakkan untuk meningkatkan ibadah ritual. Betul. Tapi kita lupa. Dalam ayat-ayat puasa, ayat Ramadan, coba kajilah surah Al-Baqarah 183 hingga seterusnya. Kita puasa Ramadan itu lah. Puasa rupanya bukan hanya ibadah ritual. Dalam ayat puasa banyak cerita tentang ibadah-ibadah sosial bahkan. Bahkan juga cerita tentang alam semesta. Contohlah korang kata, kulu wasrobu. Makanlah, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sehingga nampak terang bagi kamu benang putih dari benang hitam fajar. Itu cerita apa tu? Sehingga nampak bagi kamu benang putih terbitnya fajar. Apakah itu ritual? Apakah itu sosial? Bukan. Itu kaya dengan alam semesta. Tapi bagi kita sekarang memang tak terlalu susah karena dah ada jam. Bila Allah kata ada benang putih, benang hitam, ada fajar. Oh, maknanya bumi ini berotasi. Mana-mana belahan bumi yang menghadap matahari terang benderang. Yang membelakanginya gelap. Karena bumi ini berotasi, bagian bumi yang asal gelap menjadi terang, yang terang jadi, oh iya ya. Tapi macam mana kita boleh tak terasa ya? Wah, bumi ini berpusing. Macam dia tak terasa. Dan pusingannya bukan perlahan, sangat melaju. 1000 batu lebih kurang pusingan bumi pada pagi. Kenapa tak terasa begitu tenang? Sedangkan kalau kita naik kereta 180 itu pun terasa. Naik kapal terbang terasa gegarannya. Wah, kapal terbang baru terbang 800-900 km sejam. Ini 1000 batu. Macam mana ya?
Ke sana arahnya. Tapi bahasa Quran mudah, makanlah. Ramadan tuh malam hari sila makan, minum. Sehingga belum menjadi nyata bagi kamu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Apa itu kemudian cerita ritual, suruh makan minum. Itu bukan cerita ritual. Itu keperluan hari-hari. Ayat puasa cerita suruh makan, bayangkan. Itu cerita suruh. Jadi kalau kita melihat puasa hanya sebagai peluang untuk melakukan ibadah ritual, saya pikir kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Bahkan puasa mempunyai, kalau kita celik istilahnya, cerdas maunya, puasa ini ya ini satu ibadah yang multidimensi, multidimensional. Itu puasa. Dan di sini ada, di sini ada, di sini ada. Dan itu peluang pada kita mengkajinya. Walaupun ya kita maklum di mana-mana bila Ramadan biasanya kuliah di mana mesti cerita tentang aspek ritualnya. Suruh baca itu, baca ini, malam suruh itu. Tidak salah, memang tidak salah. Itu hanya, tapi ingat itu hanya salah satu daripada aspek puasa. Kayak Ramadan lebih daripada itu banyak. Kalau ayat betul kita kaji lah ya. Wallahu alam ya masalah, mudah-mudahan diberkati. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.